gini-gini seger. Nah, kalau di Kalimantan nih kalian pasti sering nemuin jembatan-jembatan kayak gini nih. Mantap ya. Wow. Halo sobat budget minim, balik lagi dengan gue Vicky di Traveling Budget Minim. Guys, sekarang di video kali ini ya, gue tepatnya mau menceritakan perjalanan gue dari Sampit menuju kota Palangkaraya. Mungkin format gue, nah ini nih, Gapura, kota Sampit, selamat jalan. Sekarang gue mau menuju Palangkaraya. Mas, mau ngapain ya ke Palangkaraya? Jadi guys, gue ke Palangkaraya ini ada mau ketemu orang lah. Nah, sembari gue ketemu orang, kenapa nggak sekalian gue ngevlog aja ya kan? Jadi 1-2 pura terlewati lah peribahasanya. Nah, di kota Sampit nih ada semacam ikon yang unik nih. Ini seperti terowongan. Kalau mereka bilangnya ini terowongan nih. Cuma kalau gue bilang ini kayak hiasan yang membulat gitu, seperti terowongan kurang lebih. Cuma kita bukan di terowongan. Oke guys, Mas, guys, kira-kira berapa lama perjalanan gua dari Sampit menuju Palangkaraya ya? Itu kurang lebih kalian lihat di sini mapnya ada. Nah, ini map yang agak jauh, ini map yang agak dekat. Kurang lebih perjalanan gua 220 kilo, kurang lebih 4 jam. Jarak temunya selama 4 jam ya. Cuma gue asumsikan gue kurang lebih 5-6 jam ya, karena gue jalan santai. Nah guys, kota Palangkaraya ini juga adalah ibu kota provinsi dari Kalimantan Tengah. Jadi Kalimantan Tengah itu setahu gue nih terbagi sama 3 kota yang besar. Pertama Sampit, kedua Pangkalambun, yang ketiga Palangkaraya. Oke guys, jadi mungkin video ini gue nggak akan full perjalanan gue akan skip yang bagian-bagian intinya aja. Intinya gue buat video ini gue akan cuma mau nunjukin gitu, oh jalanannya enak ya, oh jalanannya yang ini kurang lebih kayak gini ya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah naik motoran dari Sampit ke Palangkaraya jadi tahu gitu. Karena kalau kalian menemukan video ini artinya udah sesuai dengan kata kunci yang gue taruh. Kata kunci yang gue taruh itu kurang lebih nanti perjalanan Sampit ke Palangkaraya motoran, atau motoran dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Nah, di sini gue sendiri ya, gue pakai motor Jupiter. Mungkin kedepannya gue akan bikin video sendiri dan formatnya seperti ini kurang lebih, karena kalau berdua kan ada gue bisa megang dari belakang, kalau sendiri mau nggak mau gue pakai helm, karena kan gue sembari pakai motor. Jadi action cam gue taruh di helm. Nah, untuk action cam gue ini gue pakai DJI 4 ya. Oke guys, jadi mungkin kalian dengerin apa. Oke guys, jadi kalian perhatikan aja jalanannya kurang lebih kayak gimana, enak apa enggak. Kalau gue sih udah pernah ya, ini bukan yang pertama kalinya. Gue dari Sampit ke Palangkaraya mungkin udah 7-8 kali. Tapi kalau untuk motoran mungkin 4 kali. Ini yang keempat. Kalau biasanya gue pakai mobil atau pakai taksi. Jadi di kota ini tuh ada semacam taksi, cuma taksinya bukan Bluebird ya, bukan yang warna biru ya. Jadi taksi itu semacam kayak Avanza. Nah, mereka ngangkut 5-6 orang tujuan sampai Palangkaraya, ya kan? Harganya berapa mas? Harganya itu relatif, tapi biasanya kalau paling termurah kalian bisa dapat 150, paling termahal-mahalnya 200. Kalau kalian baru nyampe kapal tengah malam, kalian naik taksi atau travel menuju sampai Palangkaraya itu biasanya lebih mahal lagi. Makanya kalau gue saranin, kalau kalian naik kapal itu kalian itu nginep dulu, karena kalau kapal itu biasanya pasti tengah malam nyampainya. Karena kenapa nyampainya selalu tengah malam? Karena sungainya itu di malam hari baru pasang. Jadi pasti kapan nyandarnya itu kalau ke Sampit biasanya jam 12 malam, jam 1 subuh, jam 2 subuh, rata-rata jam segitu. Kalau untuk oke guys, kita lanjut lagi. Mungkin nanti video ini nggak akan panjang karena nggak mungkin gue nge-record selama 4 jam ya.
Nanti gua ngerekodnya yang bagian-bagian pentingnya aja. Intinya jalanan menuju Palangkaraya dari satu tuh enak, aspalan semua dan enak juga. Enggak yang bikin kalian lelet lah. Apalagi di sini tuh Kalimantan nggak sepadat Jawa ya, jadi kosong, plong gitu. Jalanannya bebas dari kemacetan. Itu yang gue suka kalau di Kalimantan. Kalau yang gue nggak sukanya ya sepi, jalanannya udah gitu nggak semuanya aspal. Ada jalan-jalan tertentu yang masih tanah. Cuma kalau kebetulan kalau untuk kesampit ke Palangkaraya ini jalannya bagus dan aspalan semua. Nah, rata-rata kendaraan yang lewat di sini tuh ngangkut sawit, karena di sini tuh banyak perusahaan-perusahaan sawit yang bikin di sini. Pokoknya rata-rata pasti ada sawit, mobil-mobil ngangkut sawit. Nanti juga kalian akan menemukan di perjalanan gua kali ini. Sembari gua naik motor, gue curhat dikit ya, Mas, kenapa sih udah lama nggak bikin video tentang traveling budget ini? Pertama guys, gue kemarin kan mudik tuh ke Sampit. Nah kalau gue mudik itu kan nggak mungkin gue vlog, karena di Sampit itu juga mungkin yang mencari tahu tentang hotel Sampit itu nggak akan sebanyak yang di Jawa, karena Sampit itu bukan kota besar seperti di Puncak, di Dieng, di Jogja dan lain sebagainya. Kan kalau di Kalimantan Sampit itu nggak seintens di Jawa lah untuk kata pencariannya. Jadi yang ada nanti gue bikin video, yang nonton nggak ada. Makanya gue mutusin ketika di Sampit gue jarang bikin video. Nanti di bulan 2 kalau nggak ada halangan, jadi gue nanti kan ada Lebaran Cina tuh, gue dari Sampit akan menuju ke Kalbar. Setelah itu gue baru ke Jakarta, karena memang asli gue kan di Jakarta, rumah orang tua gue juga di Jakarta, gue besar lahir juga di Jakarta. Makanya logat-logat ngomongan gue kayak anak-anak Betawi, karena gue memang lahir dan besar di Jakarta guys. Nah jalanannya kurang lebih kayak gini guys, Kalimantan. Nanti kalau nggak ada halangan, gue akan nge-vlog perjalanan gue dari Sampit ke Pontianak. Mudah-mudahan nggak ada halangan ya, karena memang gue itu di bulan 2 itu harus ke Kalbar, karena gini-gini kakek gue masih ada dan gue harus jenguk kakek gue. Kakek gue umur kalau kurang lebih umurnya 70-an, dan dia juga nggak terlalu sehat ya, jalan udah agak susah, jadi gue harus jenguk kadang gitu. Sebagai cucu ini kita harus berbakti dikit lah. Jangan menteng-menteng kakek kita jauh di Singkawang ya, tepatnya di Kalimantan Barat, gue di Jakarta, gue nggak bisa nengok, kan ada pesawat. Cuma memang gue harus nyempetin waktu juga sih. Nah kebetulan nanti di bulan 2 itu gue ada waktu sejam. Nanti mungkin di bulan 2 itu di tanggal kurang lebih tanggal 20-an gue akan nge-vlog lagi daerah Puncak, Sukabumi, tentunya dengan budget minim pastinya guys, karena yang nonton video gue ini pasti teman-teman yang suka dengan sesuatu tentang budget minim. Ingat guys, sekali lagi ya, budget minim itu bukan yang serba murah. Kalau kalian hotel paling termurah itu namanya budget paling termurah mungkin ya, traveling budget termurah. Kalau gue itu traveling budget minim. Jadi kalau gue tuh yang mementingkan itu gini loh, lu bayar segini nih, dengan yang lu dapeti kenyamanannya, breakfast, kualitasnya, lokasinya itu sesuai dengan harga yang lu keluarin. Jadi namanya budget minim itu nggak akan ada yang sempurna. Hotel-hotel yang budget minim pasti ada kekurangannya, misalnya lokasinya nggak strategis ya kan, bangunannya tua. Tapi percaya deh, setiap yang gua review budget minim itu gua udah memikirkan kalau gua misalnya ngeluarin duit segini, gua ngerasa ini nggak bikin lu rugi, malah lu menang banyak gitu. Kayaknya gua ngeluarin duit segini nih, dengan yang gua dapetin itu wow menang banyak. Nah, gitu guys.
Oke guys, kalian nonton video perjalanan gue ini ya, sembari curhat-curhat gitulah di motor. Mungkin kedepannya gue akan seperti ini karena ngevlog kedepannya gue harus sendiri, karena kalau gue ngajak orang biayanya pasti mahal, ya kan? Yang ada nanti dana gue untuk ngevlog itu jadi nggak banyak, karena namanya ngevlog pasti butuh dana guys. Nggak ada namanya ngevlog itu nggak butuh dana, butuh bensin, butuh makan, bayar hotel, ya kan? Belum kalau motornya rusak, ban bocor segala macam, kita butuh uang. Nah kalau sendiri itu lebih meminimalisir, lebih minim lah pengeluaran gua, nggak berdua. Karena kalau namanya gua ajak temen, pasti gua harus membayar dia makan segala macam, rokoknya, makannya, ya kan. Jadi mudah-mudahan kalian suka dengan format video gua yang baru ini ya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke perjalanan ke Palangkaraya garis aktif. Oke sobat budget minim, sekarang gue lagi ada di jembatan Mentaya. Nah ini sungai, salah satu sungai yang ada di Kalimantan Tengah, yang ada di Kalimantan. Setahu gue sungai-sungai yang ada di Kalimantan ada Sungai Mentaya, Sungai Kapuas, apalagi ya. Bantu komen ya buat yang tahu ya nama-nama sungai yang ada di Kalimantan. Ini salah satunya Sungai Mentaya. Nah sekarang hujan lagi. Kalau ngevlog di musim hujan begini nih resikonya, harus sedia apa jas hujan. Kayaknya gua harus ngambil dulu deh pakai jas hujan. Sungai Mentaya, jembatan Mentaya. Gua ganti jas hujan dulu deh, bahaya nanti basah, yang ada sakit. Nah ini kayaknya ngeduh sini dulu pakai jas hujan. Oke guys, kita pakai dulu jas hujan. Enakan tuh kalau ngevlog itu di kemarau, karena di kemarau itu jarang terjadi hujan. Oke kita pakai dulu ya, nanti lanjut lagi ngevlog ya. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan setelah pakai jas hujan. Lanjut lagi. Nah banyak yang jual buah nih di sepanjang jalan nih. Kadang ada buah durian, buah pisang. Nah ini durian nih, durian. Kita lanjut lagi. Nggak enaknya musim hujan ya hujan, tapi enaknya adem, dingin. Kalimantan kan panas guys. Sama Jakarta panas mana mas? Gua rasa panas Kalimantan sedikit, mungkin beda 2 derajat kali. Mungkin kenapa Kalimantan panas, ada yang bilang katanya lokasi Kalimantan dekat sama garis Khatulistiwa. Mungkin karena itu ya, jadi dia lebih panas dibanding pulau-pulau Jawa. Dan di Kalimantan juga nih rata-rata mata pencarian mereka itu kebanyakan di perkebunan sawit. Kalau di Kalimantan Tengah setahu gua perkebunan sawit, terus di sarang walet, entah dia peternak, entah dia jual beli sarang walet, sama apa lagi ya, sama dagang sembako, dagang sayur,
apa aja yang bisa didapat. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Kalau kita nggak di stopin, nanti yang ada durasinya kepanjangan, yang ada bete nontonnya. Stay tune. Habis kena hujan, sekarang kena panas. Beginilah derita kalau naik motor kemana-mana ya, terutama jarak jauh. Sekarang gue lagi ada di daerah namanya Pelantaran. Nanti ada Simpang 3. Nah, di Simpang 3 ini banyak jualan makanan ya. Mau dari Indomaret juga ada makanan, pom bensin. Dan di Simpang 3 ini banyak yang singgah. Karena di Simpang 3 ini pusatnya nanti belokan ke kiri. Cuma kita nggak ke kiri ya, kita lurus. Kalau belok ke kiri itu menuju ke kota Paranggian. Nah, di situ juga masih banyak kecamatan-kecamatan, desa-desa lagi. Salah satunya desa mertua gue juga lewat sana ya. Yang dulu di video yang lalu gue pernah vlog. Nah, itu di Simpang 3 nanti kita belok kiri. Nah, itu tujuannya ke daerah sana. Cuma kali ini gue ke Palangka, jadi Simpang 3 gue lurus. Kalau misalnya di samping ini rata-rata yang pemandangan yang bisa kalian lihatin sepanjang jalan ini sarang walet. Itu ada satu pokoknya hampir setiap jalan nih kalau gue hitung-hitung sarang waletnya banyak banget. Karena memang walet itu harga jualnya bagus banget ya. Sekilo kalau yang bagus itu bisa sampai 11, 12, 13 juta untuk sekilo sarang burung walet. Set ya, mantep ya. Kalau gue punya 5 bedung, 6 bedung, dan 5-5-nya tuh sebulan nggak mati sekilo, wah, gue udah jadi sultan. Sayangnya gue belum ada sarang burung walet. Adapun itu punya istri gue, bukan punya gue. Nah, di sini nih bentar lagi kita nyampe Simpang 3-nya. Nah, depan gue nih lagi ngangkut sawit nih, mobil Grand Max berapa ton itu. Emang mobil Grand Max nih juara di sini ya. Biar saya kecil tapi kuat bertonton. Nah, di sini juga banyak makanan ya. Banyak orang yang singgah pakai mobil, entah pakai motor. Nah, ini Simpang 3-nya nih. Nah, ini Simpang 3-nya, cuma kita lurus ya. Cuma gue pengen ganjel dulu. Tadi ada yang gue lewatin, gue putar balik dulu. Gue mau ganjel makanan biar nggak kelaparan banget ya. Kalau di sini tuh kalau kalian nyari batagor tuh susah. Di sini paling gampang tuh nyari apa? Nyari pentol paling gampang. Nah, ini nih kayak gini ada pentol. Apa gua cari dulu ya, cari makan buat ganjel ya, bukan makan berat. Karena nanti kalau makan beratnya di Palangkaraya aja, makan ringan aja. Nah, ini kayaknya pisang molen deh. Pisang berapaan bang? Berapa satu? 1000. Molennya beli 7, ininya 3 7. Aduh, ganjel dulu lah pisang molen. Perjalanan masih 2/3 lagi ya. Ini pokoknya ini udah 1/3 gua sikat. Oke, makasih ya. Ke Palangka.
Makan dulu guys. Ambil air dulu. Gua naikin dikit. Udah. Masih jauh Balangkah? Masih jauh Balangkah? Masih. Berapa jam? Hah? 4 jam? Oke, kita lanjut perjalanan yang panjang ini. Nah, kalau kemarin belok kiri gua ke tempat kampung bini gua lurus sekarang ya. Jadi ini simpang 3 ini ramai banget ya. Ada tempat steam, tempat makan, pokoknya apa aja ada. Karena di sepanjang jalan tadi itu rata-rata kebanyakan hanya warung-warung kecil, bahkan terbilang sepi banget ya. Dia biasanya kalau di jalan Trans Kalimantan ini hanya di titik-titik tertentu aja yang rame, nggak semua jalan tuh rame. Setelah ganjil perut, kita lanjut perjalanan menuju ke Palangkaraya. Masih perjalanan gue masih 3 jam lagi dari sini. Nanti gue akan melewati kota Kasongan, lalu melewati Bukit Tenggiling, lalu sampai di Palangkaraya. Nah, pokoknya kalian stay tune aja perjalanan gua ke Palangkaraya dari Sampit. Nah, buat teman-teman juga yang ada rencana atau pengen ya, misalnya kalian naik kapal tuh ya kan, bawa motor nyampe tuh di Sampit, tapi tujuan kalian kan Palangkaraya tuh, karena kan nggak ada kapal yang menuju Palangkaraya. Kapal itu cuma bisa dari Banjarmasin atau dari Sampit. Sisanya naik lagi motor atau mobil sekitar 4-5 jam, paling lama 6 jam. Nah, kalian pengen tahu tuh medannya kayak gimana ya daerah Palangkaraya, enak ya. Nah, kalian nonton video ini udah tepat tuh. Udah, kalian stay tune terus ya perjalanan gua ke Palangkaraya. Thank you. Perjalanan gua itu tadi kan 220-an kilometer. Kalau di Jawa segitu bisa makan waktu mungkin sekitar 8 jam kali. Tapi kalau di sini karena jalanannya sepi, kecepatan kita bisa stabil di 60-80, kadang 100, tergantung motor juga ya. Tapi rata-rata di sini kecepatannya stabil. Kenapa? Karena memang nggak ada macet, jalanan masih banyak yang kosong, seperti yang kayak lihat ini aja. Paling yang rame itu di kecamatan besarnya. Tapi kalau jalannya itu relatif sepi, paling 1-2 mobil, motor, hitung jari lah. Pokoknya enggak seperti Jawa lah, yang setiap jalan ramai, kadang macet, jalan ramai. Jadi walaupun 220 kilo, cuma karena kecepatan kita stabil, kurang lebih perjalanan itu 4 jam sampai 5 jam. Artinya 1 jam itu, 1 jam gue berarti kalau dibagi 5 lah, 1 jam itu 40 kilo ya, bener ya, ya kurang lebih segitulah. Nah, di depan gue ada mobil apa ini, kayaknya ayam sih feeling gue ya, mobil ayam ini. Nah ini guys, mobil yang paling rame tuh di Kalimantan, Buruk, Kemiton, Strada, Navara. Cuma jarang sih kalau misal, kebanyakan Hilux lah, paling banyak Hilux. Karena kalau di jalan ininya bagus, cuma kalau mereka kan biasanya Hilux digunakan di perkebunan sawit. Kalau untuk akses ke sana rata-rata masih jalan tanah.
misalkan ini sekarang di jalan Trans Kalimantan itu rata-rata udah aspal, sampai Balikpapan pun udah, Balikpapan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan udah aspal. Karena gue pernah dari Sampit tuh ke Banjarmasin pernah. Cuma kalau dari Sampit ke ibu kota kita yang terbaru tuh Nusantara gue belum pernah. Cuma nanti pasti gue akan ke sana di suatu saat nanti. Cuma gue nggak tahu kapan ya. Karena untuk sekarang aja Nusantara belum terbentuk kan, masih dalam proses pembangunan. Ya mudah-mudahan cepet jadi tuh Nusantara. Kalau jadi otomatis wilayah Kalimantan ini pasti ekonominya naik, Sampit jadi naik, Palangkaraya jadi naik, semua pasti jadi berdampak. Apalagi katanya dengar-dengar mau dibikin jalur kereta api sepanjang Kalimantan ini. Wah, mantap banget ya. Kalau di Kalimantan ini nggak ada kereta api, semuanya pakai mobil atau motor. Kalau di Jawa kan enak ya ada kereta api ya, enak sih kereta api sih, mau beratus-ratus kilometer pun kita nggak capek, kita cuma duduk aja. Kalau mobil kan goncangannya juga kadang masih sakit ya, karena kan jalannya kan naik turun bukit, naik turun, jalannya suka ada yang berubah. Tapi kalau kereta kan jalannya bagus semua, di batangnya aja, di batang relnya aja maksudnya, nggak bakal rusak kan, nggak bakal bergelombang kan, nggak bakal macet juga. Di Trans Kalimantan ini memang nggak macet, cuma dia pernah sering di satu tempat yang satu titik kebanjiran. Jadi kalau kebanjiran itu jadi masuk kita lewatin itu keluar masuk gitu loh, nggak bisa bareng-bareng, nggak bisa cepet, jadi ganti-gantian arah sana dulu, nanti dibalikin arah kita. Tapi itu jarang terjadi sih, pernah kejadian pas lagi musim hujan parah ya. Kalau sekarang sih kalau gue lihat memang musim hujan, tapi masih relatif kecil kok. Maksudnya nggak yang durasinya setiap hari, seminggu 2 kali lah paling. Mungkin belum puncaknya kali ya. Nah di depan gue lagi ngangkut sawit ya. Depan gue mobil apa nih? Dia mau kemana sih? Gue jadi kayak dia mau belok. Oke, kita lurus terus, Palangkaraya lurus terus. Udah 3 jam nih gua naik motor, dari Sampit tuh jam 12, sekarang tuh jam 3, udah 3 jam. Estimasi gue 2 jam lagi lah sampai, sekitar jam 5 lah sampai kota Palangkaraya, setengah 5 lah paling cepat. Nah bentar lagi nih masuk Kasongan nih. Kalau di kota itu biasanya pasti ada pom bensin. Gue juga mau isi bensin nih. Gua rasa perjalanan bensin gua kurang lebih mungkin 40.000 kali. Paling mahal 50.000 dengan motor yang gue pakai sekarang ya. Kayak Palangkaraya belok kiri, Tumbang Liting kanan, kita ke kiri berarti ya. Gampang kok, nggak usah ngikutin map jalanan sini mah, ikutin papan aja, lurusnya tiada habis. Nanti kalau ada belok pasti ada papan. Ini kita masih belum di Kasongan, tapi bentar lagi masuk kota Kasongan. Dari sini udah mulai nih, rumah warga udah banyak ya. Kalau tadi kan satu, kalau ini step. Kalau ini memang udah padat. Buat teman-teman yang punya pengalaman motoran dari sampai ke Palangkaraya, komen ya. Palangkaraya lurus. Oh berarti kita udah di Kasongan nih.
Oh, lampu merah, lampu merah, lampu merah. Dari tadi gua nggak ketemu lampu merah guys. Mungkin ini lampu merah yang ketiga kali sepanjang jalan. Oh, kalau lurus kayaknya nggak perlu lampu merah deh. Gua kan lurus, mobil aja main lurus, kecuali belok kanan. Gua mau nyari pom bensin. Tadi gua tuh isi 20.000 ya dari full. Nggak dari full sih, maksudnya tangki gua masih ada setengah lah ya, isi 20.000. Sekarang sisa setengah lagi nih. Ini kita di Selat Katingan, berarti kita di Sungai Katingan ya. Mantap, paling enak dan pemandangan tuh yang kayak gini-gini, seger. Nah, kalau di Kalimantan nih kalian pasti sering nemuin jembatan-jembatan kayak gini nih. Mantap ya. Wow, ini ada masjid nih, gede banget masjidnya, megah banget kayak istana. Cakep ya. Komen ya masjid ini namanya apa, buat yang tahu. Kalau ada yang nanya, mas pakai kamera apa, gue pakai DJI 4 ya. Tadinya gue pakai GoPro tuh, GoPro Hero 11. Cuma gue agak sebel ya, GoPro Hero 11 cepet panas, udah gitu nge-shootnya nggak bisa lama-lama. Dan yang gue suka di DJI 4 ini, dia mic eksternalnya itu murah, jadi dia kayak sambungannya loh. Tapi kalau GoPro tuh sambungannya mahal cok, bisa sejutaan. Kalau ini cuma 200.000 sambungannya. Handsetnya ya gue beli yang kabel 100.000 ya kan, jadi 300. Nah sekarang gue ini lagi ngerekam pakai mic eksternal nih, cuma bukan yang wireless ya, yang kabel ya, gue jepit di helm. Soalnya gue kalau pakai mic internal itu suara anginnya pasti kencang. Kemudian suara gue bagus ya, karena aku belum tahu nih hasil dari rekaman ini, karena kan lagi direkam. Nah itu pom bensin tuh sebelah kanan, kita isi dulu ya. Mas, harga bensinnya berapa mas? Sama aja ya, Kalimantan 10.000 juga pertalite. Isinya pertalite aja, jangan Pertamax, mahal cok Pertamax. Oke, sekarang kita putar balik cok. Nanti setelah Kota Kasongan ini kita akan ke Bukit Tengkiling, nanti gue tunjukin ya. Gue pernah ke sana sekali. Ya semacam kayak taman wisata, tapi kecil sih. Di situ bisa orang tenda dan ada hewan-hewan juga, kayak beruang yang hitam tuh yang kecil, beruang madu ya. Ada buaya juga, tapi nggak gede sih, dan hewannya juga nggak banyak. Di mana nih pertalite? Oh sini. Oke, kita melanjutkan perjalanan. 26.000. Tadi kan gue di Sampit tuh kan isi tuh full, ya kan. Sekarang gue nyampe di Kasongan habisin 26.000, ya kan. Mungkin kalau di Palangkaraya gue ngisi 15 kali ya, berarti 40.000 cok dari Sampit ke Palangkaraya. Murah mahal komen ya? Harusnya murah sih. Kalau kita naik taksi gitu kayak Avanza ya, semacamnya lah, travel atau apa, itu 200 cok. Ya cuma lo kan duduk santai. Kalau ini kan naik motor cok, pegel cok. Kita putar balik lagi. Nah dari sini udah paling 1,5 jam guys, Kasongan.
Oh. Oke guys, sekarang gue lagi ada di daerah Bukit Tengkiring ya, salah satu wisata yang ada di Palangkaraya, namanya Bukit Tengkiring. Nah, dari Bukit Tengkiring ini ke Palangkaraya udah deket lah, estimasi mungkin 30 kilo ya, atau 45 menit jarak tempuh ya. Gua berangkat tadi jam 12, sekarang jam 4, udah 4 jam perjalanan ya, berarti kurang lebih perjalanan gua sampai Palangkaraya mungkin sekitar 4,5 jam sampai 5 jam. Nah, kalian lihat di situ ada yang tinggi, mungkin kelihatan dari kamera ya. Nah, itu adalah Bukit Tengkiring. Nah, di bawah Bukit Tengkiring itu ada area camp, ada hewan-hewan juga, tapi nggak banyak ya. Salah satunya beruang madu, buaya, mungkin burung ada sebagian burung, dan sisanya itu bisa naik ke tebing ya, tapi nggak tinggi-tinggi banget lah. Tebingnya nggak tinggi-tinggi amat, paling sekitar kalau naik itu mungkin sekitar setengah jam kali ya. Gue sih nggak pernah sampai ke tebing. Nah, itu tuh Bukit Tengkiring tuh, gue nggak pernah sampai ke tebing, gue sampai bawahnya aja. Tapi waktu itu gue nungguin temen-temen gue naik ke tebing ya, mereka naik itu kurang lebih setengah jam, nggak bolak-balik jadi 1 jam. Oke sobat budget minim, gue rasa cukup dulu video gue kali ini ya, tentang perjalanan gue dari Sampit menuju kota Palangkaraya, dan gue udah sampai di kota Palangkaraya. Menurut gue jalanannya bagus banget, aspalan semua, pokoknya jalan dari awal sampai ujung tuh nggak ada yang kayak enak-enak semua. Terus bensin konsumsi gue kalau pakai motor ini kurang lebih 26.000 ditambah 15 nya 40.000 lah kurang lebih, nggak lebih nggak kurang lebih ya. Jadi murah banget ya kalau naik motor dari Sampit ke Palangkaraya, nggak akan bikin kantong yang jebol, jalanannya enak ya kan. Terus bensinnya murah kalau naik motor ya, kalau naik travel kurang lebih 200.000. Nah, bentar lagi gue nyampe di bundaran khas kota Palangkaraya. Thank you ya udah nonton video ini dari awal sampai habis. Thank you banget. Ingat buku selalu dengan cara like, subscribe video, dislike kalau nggak suka, dan bantu gue support thanks-nya biar gue semangat bikin video-video lagi seputar budget minim. Mungkin hari ini nggak ada hubungannya sama budget minim, tapi paling nggak video gue kali ini bisa membantu teman-teman khususnya ya yang bingung atau belum pernah dari Sampit menuju Palangkaraya seperti apa gitu. Karena video gue ini bisa membuat kalian jadi berani untuk naik motor dari Sampit menuju Palangkaraya atau dari Palangkaraya menuju Sampit, karena sama aja ya, Sampit Palangkaraya, Palangkaraya Sampit sama aja. Nonton juga video gue nanti tentang review motor yang ada di daerah Palangkaraya. Jadi kalau kalian kesini nanti udah nggak bingung lagi kira-kira hotel yang rekomen oleh TBM tuh di mana ya. Nah, makanya kalian nonton video ini, jadi pada tahu tuh yang gue rekomen itu biasanya udah gue tanya-tanya, udah gue cari tahu. Nggak mungkin gue nginep di sembarang tempat yang murah aja gitu ya, langsung gue, karena tujuan gue memang bukan yang murah yang gue incar, kenyamanan nomor 1, kedua budget minim juga. Jadi kalau budget minim tapi nggak nyaman, kayaknya buat apa juga. Yang ada nanti kalian mengeluarkan uang misalnya 180, tapi yang kalian dapati nggak sesuai karena kalian nginepnya nggak nyaman, ya sama aja, berarti gue membuat video yang menyesatkan buat kalian. Oke guys ya, sampai ketemu di next video. Thank you, salam traveling budget mini.